Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di hari ini Allah pertemukan kita kembali di masjid ini. Setelah Ramadan, di bulan Syawal, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal saleh di sisi Allah, menjadi sebuah amalan yang memudahkan kita ke surga, dan menjadi sebuah sebab kita istiqomah di atas agama, dan menjadi sebuah sebab Allah berikan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa masalah. Di antara masalah yang kita bahas, di antara kesalahan suami istri adalah banyak bertikai, banyak berdebat. Ya, perdebatan itu tidak baik. Walaupun masalah kecil, perdebatan itu akan mengganjal di hati. Sedikit atau banyak, dia itu akan memudarkan rasa menghormati, menyayangi, dan ketenangan sakinah. Ini sudah kita bahas. Atau sebelumnya, ya, di poin sebelumnya yang kita bahas, kita ulang sedikit adalah, ya, setelah poin terakhir itu banyak perdebatan. Pernah juga kita bahas tentang seorang suami yang sedikit bersyukur dan tidak pernah memberikan motivasi kepada pasangan istrinya kalau istrinya membuat kebaikan. Itu pun termasuk kesalahan. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru ahli ini adalah tentang taulu muqata'ah, atau setelahnya telah kita bahas juga berlama-lamaan memboikot, itu enggak boleh. Sekarang akan kita bahas adalah italatul makath kharijul manzil. Berlama apa? Italatul makath kharijul manzil, berlama-lamaan di luar rumah.
Wakilatul julusu ma'ahal. Dan sedikitnya bercengkrama duduk bersama keluarga, istri. Ini termasuk kesalahan. Yaitu seorang suami terlalu sibuk di luar dan tidak memperhatikan keadaan anak-anak dan istri di rumah. Iya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kalau seseorang yang dia jarang pulang ke rumah karena kesibukannya di luar, itu sudah dianggap sebuah kesalahan. Maka di sini pun menjadi sebuah pelajaran bahwasannya kalau bisa seorang laki-laki jangan dia bekerja dengan menjauh dari keluarganya. Jangan dia bekerja, dia meninggalkan istri dan anaknya tanpa dia perhatikan. Ini pembahasan kita apa? Berlama-lamaan di luar rumah dan sedikitnya bermujalasah duduk bercengkrama dengan keluarga. Apapun alasannya, keluarga punya hak, anak punya hak, istri punya hak, maka berikan hak sesuai dengan haknya. Tidak ada alasan karena ibadah. Ini ibadah nih. Ustaz saya sibuk ibadah, jadi saya nggak bisa datangin istri saya. Nggak boleh. Ibadah aja nggak boleh jadi alasan. Oh saya sibuk sholat malam Ustaz. Atau sampai dia katakan saya sibuk dakwah Ustaz. Sehingga dia tinggalkan istri dan anaknya tanpa perhatian. Kalau alasan-alasan dia adalah ibadah, dakwah, itu tidak dibenarkan secara mutlak. Kecuali mungkin berjihad, itu pun ada waktu. Orang berjihad itu diperbolehkan meninggalkan keluarga 4 bulan. Kalau dia sudah punya istri dan anak. Ini pendapat Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu menjadikan pasukannya itu setiap 4 bulan sekali bertukar. Karena Umar bin Khattab ingin memberikan hak kepada keluarga, istri dan anak-anak. Perhatikan, poinnya apa? 4 bulan sekali harus pulang, poin apa itu? Jihad. Bagaimana dengan poin-poin yang dibawa jihad, Ustaz? Bukan untuk berjihad 4 bulan sekali. Bukan untuk dakwah 4 bulan sekali. Bukan untuk ibadah. Ibadah pun sama. Sampai ada seorang sahabat yang nginep di rumah sahabatnya yang lain. Ternyata sahabat yang nginap ini dilaporkan oleh istrinya, temanmu ini, saudaramu ini udah gak butuh istrinya. Mengapa kata dia? Dia di siang hari puasa, di malam hari sholat, terus menerus seperti itu sampai istrinya gak pernah diajak berbicara, gak pernah dicengkrama, gak pernah duduk bareng. Akhirnya sahabat ini menasehati sahabat yang sibuk dengan ibadah tadi. Dan dilaporkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah benar. Sesungguhnya dirimu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak. Fa'ti kullu haqqun haqqah. Berikan semua yang punya hak sesuai haknya. Ini poin-poin yang penting padahal. Poinnya jihad. Poinnya ibadah. Tetap istri, anak punya hak. Bagaimana kalau mereka yang beralasan sibuk dengan kerjaan? Lalu jarang melihat istri, jarang melihat anak, jarang duduk di rumah, begitu pulang langsung tidur, tidur pun anak-anak belum bangun, dia sudah bangun duluan, gak sempat tegur anak, gak sempat tegur istri. Lalu dia pergi. Terus seperti itu. Kalau sesekali mungkin masih, tapi terus seperti itu hidupnya. Sampai dia gak sadar, dia sudah mulai lemah, baru mulai pensiun, ternyata anaknya sudah besar. Tetapi ternyata anaknya besar, tidak penuh diperhatikan oleh dirinya. Ini tidak benar. Ini salah. Dengan alasan mencari uang, tapi menelantarkan hak yang lain. Anak dan istri itu bukan hanya punya hak uang. Dia juga punya hak untuk dididik.
Dia punya hak untuk didatangi. Dia punya hak untuk bercengkerama bersama. Punya hak. Kalau kita fokus kepada satu hak dan menelantarkan hak yang lain, ini enggak benar. Ini salah. Maka kata Syekh di sini, ya, perhatikan Syekh mengatakan, ada yang bawa buku terjemahannya? Ada ya? Ada buku terjemahannya ini. Dikatakan di sini, famin azwaji man yatiru makath kharijil manzil. Di antara suami ada yang berlama-lamaan di luar rumah. Fala yakadu yajidu waqtan yajlis fi ahli. Sampai kayak enggak ada waktu untuk duduk sama keluarga. Untuk gendong anak. Untuk ketawa bareng, enggak ada waktu. Kalau ditanya ngapain, sibuk. Apa kesibukannya? Beraneka ragam. Wa minhum man yashtagil bil kasbil mal. Ada yang sibuk cari uang. Fatarahu yakdah nahara wa zalfan min laili fala ya'udu ila manzili ila wa huwa makdudud jasam. Kamu lihat ya. Kamu lihat mereka di siang harinya sibuk, di malam harinya sibuk. Kalau enggak kembali ke rumahnya, kecuali kembali dalam keadaan tubuh yang lemas, yang udah capek. Mahdudul qawi. Kekuatannya udah enggak ada, udah letih. Qad istafada taqatuh. Telah hilang kekuatannya. Telah hilang kekuatannya. Falam ya'ud ladaihi adna istidadil muhadatsah wa ma'anasah. Bahkan dia enggak ada waktu kalau sudah pulang, jangankan bercanda, bercengkerama, ngobrol aja enggak ada waktu. Pulang, buka baju, mandi, kadang-kadang enggak sempat makan langsung tidur. Fa yakhludu ila firas fayuslimu firasu ila sabatul amik. Lalu dia ke tempat tidurnya sampai dia tidur yang lama. Kata Syekh, ini termasuk alasan yang tidak dibenarkan. Alasan yang tidak dibenarkan adalah seorang suami beralasan sibuk dengan kerjaan sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan keluarga. Perhatikan ini, Syekh menegaskan, ini orang laki-laki sibuk, pulang nggak dia ke rumah? Begitu pulang ngapain? Tidur, habis itu selesai berangkat. Terus seperti itu puluhan tahun, sampai nggak sadar anaknya sudah SMA, sudah kuliah, nggak ada waktu buat anak. Untuk apa? Untuk uang. Kalau kau untuk ibadah saja, sahabat sudah menegur. Kalau kau untuk ibadah. Kalau kau untuk jihad saja, Umar sudah memulangkan kau 4 bulan. Apakah kerjaanmu lebih tinggi daripada jihad fisabilillah? Apakah kerjaanmu lebih berpahala daripada sholat malam, yang sholat malam suruh dihentikan untuk dia mendatangi istrinya? Di sini pun dalil jelas, kalau bisa rumah tangga jangan berjauhan cuman karena alasan cari uang. Yang pulangnya malam lalu tidak memperhatikan keluarga saja, Syekh mengkritisi di sini. Bagaimana yang nggak pulang sama sekali 2 tahun, 3 tahun, cuman ngirim uang. Rumah tangga itu bukan masalah uang. Bukan masalah uang, masalah apa Ustaz? Uang penting Ustaz, penting. Tapi buat apa kau kirim uang tapi kau nggak pernah kirim senyuman, nggak pernah peluk anakmu, nggak pernah bercanda anakmu, nggak pernah anak tahu bagaimana hangatnya dan bagaimana nyamannya dia berjalan bersama bapaknya. Dia nggak tahu itu.
Dia nggak tahu rasa bagaimana dia bisa berjalan dengan ayahnya. Dia bisa bercanda dengan ayahnya. Yang tahu dia cuma uang. Padahal seorang ayah punya tanggung jawab bukan hanya memberikan uang. Ayah mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan. Ayah mempunyai tanggung jawab memberikan contoh. Ayah mempunyai tanggung jawab memperhatikan anak. Lihat anaknya, pulang, gimana kabar anak, sehat? Apa yang dia bisa hari ini? Sakit? Apa yang terjadi hari ini? Tanya. Setelah itu, dia pun anak-anak terkadang butuh cerita ke bapaknya. Dia ingin menampakkan kebisaannya. Dia ingin memamerkan apa yang dia sedang punya dan dia sukai. Bapak mungkin cuma iya, iya, iya. Bagi bapak itu ringan, padahal bagi anak itu sebuah yang luar biasa. Begitupun istri. Memang istri butuh duit. Tapi terkadang dia juga butuh ngobrol sama suaminya, ketawa sama suaminya, duduk bareng sama suaminya. Dia bercerita kepada suaminya tentang apa yang dia sedang alami. Butuh. Fa'ti kulli dihaqqin haqqah. Berikan semua sesuai haknya. Kalau cuma seorang suami memberikan hak kerja, haknya semua waktunya, tenaganya, pikirannya, semua untuk kantor. Seolah-olah kantor udah paling penting dalam hidup dia. Kita katakan ini salah. Ustaz, tapi kan kita butuh duit, Ustaz. Iya, butuh duit. Tapi kita butuh keseimbangan. Jangan karena duit saja, yang lain haknya nggak tertunaikan. Jangan karena ibadah saja, yang lain haknya nggak tertunaikan. Jangan karena alasan berjihad, tapi yang lain nggak tertunaikan. Kata Syekh berikutnya, ya, fatarahu yakdah nahar, siang dan malam dia sibukkan. Seandainya dia pulang ke rumah juga, yang dia pulang ke rumah ketemu anaknya belum tidur, tapi yang dia buka laptopnya. Begitu anaknya datang mendekat, jangan dekat. Kenapa? Bapak lagi kerja. Anaknya ingin bermain. Kata bapak yang enggak, bapak lagi pusing. Jadi pusingnya dibawa ke rumah, kerjaannya dibawa ke rumah, tapi apa yang dia dapatkan, apa yang dia berikan anaknya, dia katakan, kamu kan sudah kita kasih uang, kamu kan sudah dikasih ini dan itu. Sekali lagi, rumah tangga bukan hanya masalah uang. Rumah tangga itu masalahnya kasih sayang. Rumah tangga itu perhatian. Rumah tangga itu saling mencintai. Maaf, sama seperti orang yang, ini saya kritisi juga. Banyak yang kejadian karena rumah tangganya nggak sehat ini, kalau begini ceritanya. Si suami kerja sibuk di Indonesia, si istri pun kerja sibuk di luar negeri. Si istri kirimin duit, telepon anaknya, anak mau apa? Motor dikasih, mobil dikasih, kirim. Dia kira dia sudah memberikan kepada anaknya segalanya. Belum. Kau cuma memberikan uang, memberikan duit, memberikan apa yang dia mau dari dunia. Tapi kau belum mengisi hatinya dengan kasih sayang. Begitupun ketika berjauh jarak antara suami dan istri. Bagaimana dia ingin saling dengar cerita, bagaimana dia ingin saling menumpahkan kasih sayang, bagaimana dia ingin merasa saling membutuhkan. Karena selama ini dia jauh. Keharmonisan akan terkikis kalau terus seperti ini dalam rumah tangga. Pendidikan anak akan terbengkalai kalau seperti ini rumah tangga yang tidak sehat. Wa minhum, kata Syekh, di antara mereka juga. Man yamkuth kharijul manzil ma'azumala'i wa asdiqa'i fi rahlat. Ada juga yang lain nih, kalau tadi karena kerja sibuk. Tidak dibenarkan, hanya karena kerja dia telantarkan hak keluarga. Karena kita bilang sekali lagi, jihad saja, ibadah saja tidak boleh mengalahkan hak keluarga. Bagi waktu yang benar. Yang berikutnya ini, ada orang juga yang kelamaan atau sering di luar rumah. Ngapain dia? Nongkrong sama teman-teman. Kalau ditanya ngapain? Ini kan olahraga saya. Iya, kamu dari Senin sampai Sabtu kerja. Gak ketemu anak, gak ketemu istri. Punya waktu hari Minggu, ngapain?
main motor sama teman-teman, balapan. Pulang balapan malam hari Minggu, Senin udah kerja lagi. Buat anakmu kapan? Buat istrimu kapan? Buat keluargamu kapan? Ya kan ini hobi, penting juga hobi Ustadz, olahraga. Iya. Kan kita sudah bilang itu hakmu. Tapi hakmu jangan sampai mencacati dan mengurangi hak orang lain. Karena kau sudah menjadi ayah, bukan seorang pemuda bujang yang bisa kemana saja kamu pergi lalu kamu pulang kapan saja. Kamu sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap waktumu. Gak bisa seorang ayah itu pulang sesukanya. Memang waktu punya dia. Memang istri tidak bisa memaksakan dia. Tetapi seorang ayah harus tahu tentang hak keluarga dari waktu. Sebagian mereka ada yang sibuk rihlat, jalan-jalan, touring. Touring lama. Kalau ditanya apa isi touringmu, ada manfaat enggak? Ya tadabur alam Ustaz. Melihatin alam-alam indah. Bersyukur kepada Allah. Iya. Kau melihat tadabur alam yang indah, tapi anak-anakmu di rumah kurang terdidik. Mana yang lebih penting bagi dirimu? Oh kan sekali-sekali Ustaz, sekali-sekali boleh. Tapi kalau sampai habis waktumu ke sana, terkadang sebagian orang bukan habis waktu lagi, Pak. Hanya untuk hobi, bukan waktu lagi habis. Uangnya habis, tenaganya habis, waktunya habis, hanya untuk itu. Nih, berpikir normal lagi kita. Pergi pagi, pulang sore, ditekan di kantor, dimarahi di kantor, punya target kerjaan, jiwa pun tertekan dengan apa yang ada. Oke, gak apa-apa Ustaz, saya siap karena saya dapat gaji. Gaji kamu sesuai gak dengan tekanan-tekanan itu? Sesuai Ustaz. Berapa gaji kamu? Taruhlah gaji saya 20 juta Ustaz. Oke. 20 juta berarti untuk pagi sampai soremu dengan segala tekanan yang ada, kau suka. Begitu kau dapat 20 juta, kau pakai 10 jutanya buat hobi. Benerin pelek motornya. Habis itu apa lagi? Temennya upgrade mesin, dia upgrade juga. Jadi setengah dari gajimu yang kau habiskan, waktumu, tenagamu, pikiranmu, bahkan apa yang ada pada dirimu hanya untuk itu. Yang lebih parah lagi sebagian mereka nggak kayak begitu. Mereka nggak punya kemampuan untuk menunaikan hobinya. Mereka hutang. Kemana akal? Berarti kamu banting tulang, kamu peras keringat, kamu habis waktu berpisah dengan istri dan anakmu. Cuman untuk itu hidup. Hobi boleh, tapi bukan menjadi semua tenaga dan curahan pikiran kita habis untuk itu. Bukan. Ada uang lebih buat hobi silahkan. Tapi yang prioritas dalam hidup tetap prioritas. Sekarang kebalik tidak. Yang prioritas tuh hobi, yang lainnya tuh nutupin. Hobi, ngumpulin mobil. Nah, ini hobinya ngumpulin mobil. Mobil-mobil tua, mahal dikumpulin. Habis uang dia ke situ. Habis uang dia, enggak apa-apa Ustaz, saya mampu Ustaz. Sekarang kamu pikir. Kamu habis waktu, habis tenaga, habis pikiran. Ternyata uangnya hanya untuk itu. Kamu berpisah dengan istrimu, berpisah dengan anakmu. Uangnya untuk itu. Sehat nggak ini? Oh, kalau mereka juga punya hobi itu. Lah mungkin mereka itu hanya sebagian 10% dari gaji mereka. Atau mungkin 5% dari gaji mereka. Wajar saja. Maksudnya adalah jangan sampai seorang suami gak ngerti prioritas yang terbaik dalam hidupnya. Prioritas kita dalam hidup itu adalah anak, istri, keluarga yang dibangun di atas pendidikan yang benar. Karena suatu hari kesibukanmu ini akan berhenti. Tenagamu ini akan lemah. Fisikmu akan sakit. Suatu hari kau tidak akan bisa lagi pergi kemana-mana dan berjalan-jalan. Ada waktunya kau tinggal diam di rumah. Ketika kau diam di rumah ini, gantian, anakmu gak akan menemanimu. Kemana anakmu? Lah biasa dari dulu juga gak sama bapak saya kok. Masa sekarang begitu bapak tua saya harus temenin dia? Karena dari kecil memang saya udah biasa gak sama bapak. Akhirnya bapaknya merasa kesepian. Kemana anakku? Kemana istriku? Kemana keluargaku? Anak dan istrinya
Yang menjauh dari dia tidak merasa menjauh. Kenapa? Karena memang dari dulu sudah jauh. Tapi kalau dari kecil dia didik kebersamaan, dia didik terus bersama anaknya, waktu dia perhatikan, berkumpul, waktu-waktu libur, diajak anak ke berlibur, diajak anak ke bersama-sama. Begitu suatu hari, walaupun anaknya tinggal jauh, anaknya akan pergi ke rumah bapaknya. Kenapa? Biasa berkumpul, biasa bertemu, biasa bercengkrama. Kata Syekh lagi di sini, sebagian mereka saharat, ada yang bergadang, nggak pulang ke rumah cuma bergadang. Ngapain bergadang? Cuman cerita sama teman-temannya. Ini sebagian juga begitu. Ada yang bergadang nggak pulang ngapain? Main game sama temannya. Ya Allah. Udah punya anak, punya istri, pikirannya masih main game sama teman-temannya. Kalau dikasih tahu marah. Kan saya cuman main game. Dikasih tahu cuman main game, tapi pantas nggak? Pantas atau tidak seorang ayah yang akan menjadi panutan kerjaannya kayak begitu? Pantaskah seorang ayah menjadi panutan tetapi dia sendiri tidak mengontrol dirinya untuk yang lebih bermanfaat? Wa munasabat, atau sebagian mereka sibuk dengan acara-acara atau munasabah. Fala ya'ti manzilu illa fi sa'atin mutaakhirah minal lail. Dia enggak pulang kecuali waktu tengah malam, waktu akhir di malamnya. Wa rubbama atta wa zawjatu taghuttu fi sabatul amik ba'da an a'yaha sahar. Bisa jadi dia mendatangi istrinya, pulang, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia pulang, dia udah lemas, dia udah capek. Fastakbiluhu biwajhin masyrik. Istrinya menyambut dia dengan harapan. Udah dia nunggu dari pagi, siang, dia masakin. Dia pikir ntar semalam pulang. Begitu suami belum pulang, dia juga udah bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, persiapan buat suami pulang. Begitu udah waktu mau dekat pulang, dia pun mandi, biar dia cantik ketemu suaminya. Begitu dibuka pintu rumahnya, suaminya pulang, ternyata suaminya udah lemes, capek. Jangankan mau makan, yang lain tidak, langsung masuk kamar, tidur. Istrinya pun gak dilihat. Kata Syekh, apa kata Syekh di sini? Wa rubbama ata wa zawjatuhu taghuttu fi sabatil amik ba'da an a'yaha sahar wa tala 'alaiha intidhar. Padahal si istri sudah menunggunya lama. Wa rubbama ata wa zawjatuhu qad ista'dat lahu bikamali zinatih. Bisa jadi istrinya menunggu dia sudah persiapan dengan perhiasan dia. Wa tastaqbilu biwajhin musyrik. Dia menunggu suaminya dengan wajah yang berseri. Wajabinu wadah. Dengan wajah yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Dia tunggu suaminya. Tetapi apa yang terjadi? Fala yuqabiluha illa biwajhin abis. Suaminya pulang, tapi wajahnya penuh dengan kecemburutan. Capek, pusing. Wajabini muqatib. Bahkan dengan dahi yang mengkerut. Wa nafsul kazzah. Jiwa yang sudah lelah, letih. Kazzah. Ya. Ini Syekh menganggap kalau ini seorang suami. Suami sibuk, punya kerjaan, itu wajib. Suami punya tanggung jawab untuk rumah tangga, itu harus. Tetapi itu bukan menjadi alasan sehingga dia tidak bercengkerama, duduk bersama anak dan istrinya. Kalau suami melupakan itu, ini sebuah poin kesalahan. Dibalik lagi. Bagaimana kalau istri, Ustaz? Istri gak punya waktu untuk ladenin suami. Istri nggak punya waktu untuk jaga anak. Semuanya dipakaikan ART. Istri nggak punya waktu untuk menyambut suami. Bahkan istri pulangnya malam. Kalau ditanya sibuk ngapain? Sibuk berorganisasi, bersosial. Temenin si fulan. Tadi nganterin si fulan. Tadi sibuk kajian di sini. Habis kajian di sini pulang kajian di sana. Habis kajian di sana ikut panitia kajian yang lain.
Pulang kapan? Malam. Suami udah sampai rumah, dia pulang belakangan dengan alasan ikut kajian. Si suaminya marah. Gak boleh kamu ikut kajian kalau saya terlantar. Lapor ke ustadz, ustadz suami saya ngelarang saya kajian. Lalu kata si ustadz, itu suami kamu salah kalau ngelarang kamu kajian. Pulang dia besok, kamu kata ustadz salah. Kenapa? Karena kamu ngelarang saya kajian. Pertanyaan dia sepotong, coba pertanyaan jelas. Kamu kajian dari jam berapa sampai jam berapa, seminggu berapa kali, habis waktumu berapa kali? Untuk suamimu berapa? Sama seperti kita bilang tadi, kalau seandainya kamu seorang wanita sholat malam terus penuh qiyamul lail, lalu kamu telantarkan suamimu tidak kamu layani, kamu salah. Apalagi cuma sekedar kajian. Lalu tidak memperhatikan anak, tidak memperhatikan suami, tidak memperhatikan rumah tangga. Kajian panitianya semangat, tapi ngurus rumah nggak semangat. Ini kebalik, ini perempuan kayak begini, nggak boleh. Kajian itu tujuannya supaya kita berilmu sehingga kita bisa berbuat benar kepada Allah dengan tauhid, bisa mencontoh Rasulullah, bisa membangun rumah tangga yang benar. Ini tujuan kajian. Bukan berarti orang yang kajian itu karena dia udah kajian berarti boleh segalanya. Anak nggak keurus karena udah ikut kajian, nggak boleh. Suami nggak keurus gara-gara alasannya kajian, nggak boleh. Ikut kajian paling tinggi fardu kifayah. Kalau ada fardu ain itu ilmu-ilmu tertentu. Mengurus anak dan suami di rumah fardu ain. Wajib bagi setiap wanita. Jangan karena alasan kesibukan ini semua sehingga menelantarkan rumah tangga. Rumah tangga prioritas utama. Anak itu tugas pertama wanita. Menjaga suami dan menyiapkan apa yang ada di rumah untuk suami itu ibadah bagi seorang wanita. Tidak boleh dia membelakangkan atau menelantarkan kewajiban-kewajiban ini dengan alasan sibuk di luar. Nah itu kalau alasannya kajian, bagaimana lagi kalau alasannya cuma sekedar arisan. Habis arisan, makan-makan, nongkrong, habis itu kumpul-kumpul sama teman, setelah itu pulang. Begitu pulang udah capek karena besok punya kegiatan lagi. Kumpul-kumpul di tempat yang lain. Ini pun sama. Tidak dibenarkan. Dan ini menunjukkan tidak sehatnya rumah tangga. Dikatakan oleh Syekh, wa hunaka min azwaj man yakhrut li istirahati au istirahati ghairih. Fala yaltaqi zumala'ahu hunak. Fatastamir jalsah ila waktu mutaakhir minal lail. Fala ya'lam mada yahillu fil manzil. Ada orang yang cari cuman istirahah. Ya maksudnya tempat santai-santai aja. Ya mungkin seperti sekarang orang tempat ngopi aja. Dia ketemu temannya di tempat ngopi, duduk, gak ada ngapa-ngapain, cuman ngobrol-ngobrol, ngopi, sampai pulang malam. Dia gak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Terus seperti itu. Ada juga orang yang apa? Habis waktu cuman gara-gara nongkrong main catur. Ini juga sama. Kalau tadi mungkin sibuk karena kerja, ada faedahnya. Dan itu pun masih dikritisi. Bolehkah kamu terus-terusan kerja menelantarkan keluarga? Kalau yang kerja saja, yang ada faedahnya, itu dikritisi oleh para ulama. Apalagi yang nongkrong cuman main catur sambil ngopi. Gak ada faedahnya. Lalu dia nggak memperhatikan hak keluarganya. Kemudian watastamiru jilsa ila waktu mutaakhir minal lail. Bahkan mereka duduk-duduk sampai waktu yang mutaakhir, waktu yang akhir dari malam baru dia pulang. Wala ya'lam madza yahillu fil manzil wala ila aina yasiru aulad. Dia juga nggak tahu anaknya kemana. Wala yadri ma tu'anih zaujah min jara'i dzalika ihmal. Dan dia nggak tahu apa yang dibutuhkan istri, yang diinginkan istri dari apa yang terjadi ketika dia telah menelantarkan itu semua. Wa hunaka man yastadifu sahibahu bimanzili kullu lail. Ada juga orang yang sibuk menerima tamu tiap malam. Wa yasqul kahil zaujatih bima ta'uddu liduyuf.
Sampai istrinya sulit tidur gara-gara banyak tamu yang datang ke rumah. Min anwa'i mu'akalatul masyarib, yang harus disiapkan oleh istri dari makanan dan minuman. Wa rubbama talu waqtul jilsah ila ma ba'da muttasifil lail. Sampai kadang-kadang dia biarkan tamu datang ke rumahnya tiap hari sampai tengah malam. Wa rubbama kanat jilsah ala lahwi wal batil. Bahkan kebanyakannya kalau sudah duduk-duduk kayak begini yang gak ada manfaatnya, kadang-kadang duduk-duduknya ada sesuatu yang sia-sia dan kebatilan. Apalagi orang yang gak punya agama, gak takut sama Allah, kalau sudah keluar malam nongkrong sama teman-temannya, gak takut sama Allah, bahaya. Kenapa dikatakan di Quran ketika menceritakan surat Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah di waktu falak. Kenapa meminta perlindungan kepada Allah di waktu falak? Waktu falak itu kapan? Mulai tengah malam mau dekat subuh, itu falak. Di situ kalau orang berkumpul duduk tanpa ada faedah, itu biasanya syaitan akan mudah mengganggu untuk kejahatan. Walaupun dalam ayat ini diteruskan berkaitan tentang sihir. Karena sihir pun di jam-jam seperti itu orang bisa mengirimnya. Karena orang sedang tidur. Dia bangun untuk mengirim sihir pun bisa. Waktu yang di situ manusia lemah. Tapi ada penafsiran lain bahwasannya di waktu falak itu kalau kau tetap juga dalam kesibukan yang tidak bermanfaat, maka mudah tergoda dengan syaitan. Intinya begadang, gak ada alasan, duduk-duduk, nongkrong, cuman ngopi, awalnya cuman ngobrol, lama-kelamaan akan diarahkan kepada syaitan, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Fa idza kharajat duyuf awal jauz ila firash wa tarku zaujatuhu taghussul awani. Ketika tamunya udah pulang, si suami tidur, si istri sibuk bersihin sesuatu yang bekas tamu. Fala takadu tantahi ila qurbul fajar duna an tasma' minhu kalimatun syukur. Sampai si istri sibuk nyuci piring bekas tamu-tamu tadi dan membersihkan bekas tamu tadi, mau dekat waktu pagi. Dan si istri gak pernah mendengar dari kalimat suaminya ucapan terima kasih. Autaro minhu ibtisamah ridha. Atau dia hanya melihat senyuman ridha dari suami ketika si istri telah membantu suami untuk melayani tamu. Inna hadal insan qad yaksib wad dan asdiqaih. Ini orang telah berbuat baik kepada teman-temannya. Wa yaksibu sum'ah istimaiyah wasi'ah. Bisa jadi di mata teman-temannya dia orang hebat, orang yang toleran, orang yang dermawan. Walakin yu'arridu nafsahul khusran sa'adah manziliyah. Tapi dia telah meletakkan dirinya kepada kerugian, kebahagiaan rumah tangganya yang menjadi taruhannya. Ya. Ini tidak benar. Wa ay sa'adatin tafuqu sa'adatil insan fi manzil. Kebahagiaan apa yang bisa melebihi kebahagiaan manusia dalam rumah tangganya? Ay saqawah ta'dilu saqawatul insan ma'ahli. Perselisihan mana yang lebih menyakitkan dibanding seorang suami akan berselisih dengan anak dan istrinya? Nah, maksudnya gini. Sebagian orang ada yang hanya untuk teman, rela dia apa aja. Habis waktunya, habis tenaganya, habis hartanya, rela dia. Siapa yang menjadi bayarannya? Keluarganya, anaknya, istrinya. Dia berani menjaga hubungan dengan teman-temannya, walaupun yang menjadi bayaran adalah dia akan berantem sama istri. Dia berani untuk berkorban demi teman-temannya, walaupun bayarannya anak dan istrinya akan terganggu dengan apa yang menjadi keputusannya. Kata Syekh, orang seperti ini, katanya, orang yang gak mengerti hakikat kebahagiaan. Harusnya engkau lebih menjaga hubunganmu dengan anak dan istrimu dibanding kau menjaga hubunganmu dengan orang lain. Karena anak dan istrimu akan terus bersamamu. Orang lain bersamamu sesaat dan dia akan pergi. Anak dan istrimu itu orang yang akan kau pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Adapun orang lain
Mungkin kau membantunya sesuai dengan kemampuanmu, tapi kau tidak akan ditanya di akhirat tentang orang lain. Allah berfirman dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini memang tipis sekali. Ada juga di sisi lain. Ini kita pernah bahas di buku yang lain. Seorang istri yang sangat pelit dengan waktu suami. Suaminya betul-betul dipingit, bila perlu kalah anak gadis pingitan. Baru keluar setengah jam, suruh video call. Bang, video call di mana? Baru setengah jam. Ntar dulu, lagi nyupir, nggak bisa video call. Abang kalau nggak video call berarti lagi begini, begitu, diserang dengan ucapan-ucapan. Ini ada juga istri yang kayak begini. Ketahui juga, istri itu tidak punya hak penuh waktu suami. Tidak. Istri punya hak sebagian waktu suami, iya. Tapi istri menguasai seluruh waktu suami, nggak benar. Sampai sebagian suami pun, ya, untuk dakwah dia sulit. Tadi kita bilang, memang hak keluarga, walaupun dakwah hak keluarga itu lebih utama. Tapi ketika ada juga hak keluarga sudah diberikan, hak keluarga sudah ditunaikan. Sesekali si suami ingin melakukan perjalanan untuk dakwah umpamanya. Atau menemani ustadz umpamanya. Atau untuk sosial umpamanya. Ada gempa, ada bencana. Dia bilang sama istrinya, Dek, saya mau ikut dakwah sosial bencana. Seolah-olah istri bilang, jangan, saya lebih berhak kamu jaga daripada itu. Ini harus diletakkan di tengah. Bagaimana meletakkan di tengah? Kalau hakmu istri sudah dipenuhi waktunya, sudah dipenuhi ekonominya, sudah dipenuhi pendidikannya, jangan kau rampas semua hak waktu suamimu. Berarti engkau ingin menguasai sesuatu yang bukan milikmu penuh. Si suami pun begitu. Memang waktu milik kamu, tapi ada waktunya keluargamu punya hak tentang itu. Jadi seorang suami harus betul-betul dia bisa meletakkan kakinya yang benar. Tidak terlalu dia ego dengan waktunya, tapi dia juga harus memperhatikan orang-orang sekitarnya. Ya. Walakin ba'du ulaika yaftakiduna tafawuzun, kata Syekh. Akan tetapi sebagian mereka hilang. Apa itu tawazun? Timbangan yang benar. Haitsu yuhmilu wahdahum zaujatu tamaman. Ada yang sama sekali enggak memperhatikan keluarga. Dengan alasan dakwah, ini enggak benar. Jadi kalau ada orang bilang, saya mau pergi Ustadz, berapa lama? 40 hari, 4 bulan, 3 bulan. Untuk apa? Untuk dakwah. Lalu gimana istrimu makan dan minumnya? Saya titip sama Allah Ustadz. Maksudnya, ya nanti Allah yang kasih mereka. Ini juga kurang tepat. Kurang tepat. Loh, bukankah juga para sahabat keluar Ustadz? Para sahabat perang? Benar, para sahabat perang. Tapi yang ditinggalkan ketika itu diberi harta dari Baitul Mal. Kaum muslimin dikasih harta ketika itu. Yang ditinggal dikasih harta sama Umar. Istri dan anaknya ditanggung oleh pemerintah. Karena dia menjadi pasukannya pemerintah. Pasukannya kaum muslimin. Adapun orang-orang sekarang yang sibuk mengatasnamakan dakwah. Lalu meninggalkan anak dan istrinya. Gak perhatikan bagaimana ibadah anak dan istri. Kita bilang ini tidak tepat. Fa'ati kullu dihaqqin haqqah. Berikan semua sesuai haknya. Fa'innal hazm wa husnul tadbir yabdu ya fi qadar atau fi muqdarah ala mawazin bainal huquq wal wajibat. Orang yang pandai mengatur dan memanajemen rumah tangganya adalah orang yang bisa menimbang hak dan kewajiban dengan benar. Dia punya tahu, dia timbang dengan benar. Waktunya kerja, dia kerja. Ada sebagian ikhwah ini, ya subhanallah. Bagian ikhwah datang, kenapa Ustadz? Saya udah berapa kali pindah kerja Ustadz. Kenapa? Istri saya setiap saya mau kerja selalu aja ada alasan sehingga saya telat terus kerja Ustadz. Gara-gara saya sering telat, akhirnya saya dikeluarin kerja. Nah, ini juga salah.
Waktunya kerja, waktunya pulang, waktunya di rumah. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Berikan semua sesuai haknya. Kata Syekh di sini, engkau meletakkan sesuai kadarnya dan kau timbang hak dan kewajiban, itulah manajemen yang benar dalam rumah tangga. Allati qad tata'arad fastabinul hazm wa tadbir fi adail haq likulli dzi haqqin duna ilhaq jaur. Kau berikan hak setiap yang punya hak tanpa harus menelantarkan dan menzolimi hak yang lain. Min ashabil huquq, yang memiliki hak-haknya. Termasuk orang tua punya hak. Orang tua kita punya hak untuk kita jenguk. Orang tua kita punya hak untuk kita berziarah ke rumah dia. Orang tua kita punya hak untuk kita membahagiakan dia. Kasih haknya. Fa innal istiqal min ahli tafritul azim. Wa zulm bayyin. Karena menelantarkan rumah tangga dan keluarga itu adalah kezoliman yang jelas. It kaifa yasugu lil insani an yashtagil tilah waktu kharijul manzil wa yatruku syarikahu umruh nahban liwasawisil wal khaturat. Bagaimana mungkin seorang yang sibuk sepanjang waktunya di luar rumah dan dia meninggalkan orang yang akan hidup bersama dia selamanya. Yang akan hidup musyarakah. Ya, orang yang berserikat dalam kehidupan bersama dia. Hanya cuma sekedar was-was dan pikiran-pikiran yang dicemaskan. Maksudnya adalah bagaimana mungkin kau bisa meninggalkan istri dan anakmu, keluargamu, sementara itu adalah bagian hidupmu yang terus-menerus cuma karena kesibukan yang sementara. Dengan alasan mungkin was-was, khawatir, cemas. Cemas apa? Cemas masa depan, cemas keadaan. Wal wahshi wa azamat. Au yatrukuha li'inghimasi wa dukhul fi mujami' la tahmidu siratuha. Fala yafham min dhalika an ya'isu zawja habis manzil wa la ya'tad. Wa ya'isu mu'athiran lil uzlah. Qabidan yadahu min an ta'awun ma bani jinsi. Qati'an alaqatu bin nas. Tarikan umur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wa da'wa ila Allah. Wa sa'i fi talabati rizq. Fala yufham min dzalik, bukan berarti kita inginkan di sini adalah seorang suami itu dia terus di rumah, dia tetap di rumah terus, enggak membantu tetangganya, enggak membantu sosial, dia putuskan hubungan sosial, bukan itu juga yang kita inginkan. Atau dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan. Atau dia meninggalkan dakwah secara keseluruhan, tidak. Atau dia penuh, nggak usah cari uang, bukan itu yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan, fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Semua punya hak untuk dirimu. Istrimu punya hak, kerjaanmu punya hak, tetanggamu punya hak, orang tuamu punya hak, anakmu punya hak, dirimu punya hak. Semua berikan sesuai dengan kadarnya. Wa inna ma hiya da'watun tawazun. Yang kita inginkan di sini adalah kamu balance, kamu seimbang. I'ta kullu dzi haqqin haqqah. Berikan waktu sesuai dengan haknya. Qadar imkan sesuai dengan kemampuanmu. Fahariyun bika ayyuhaz zauj akil an tuwazin bainal huquq. Maka engkau semampunya untuk imbang dalam memberikan hak-hak ini. An yakuna laka ma ahlika waqt. Kau harus punya waktu dengan keluargamu. Tamli'uhu bimu'anasah, yang kau gunakan untuk bercengkrama dengan mereka. Berbicara dengan mereka, membahagiakan mereka dengan kelembutan dan kebaikan. Wa mimma yu'inuka ala ada'i haqquz zaujah. Dan kau harus melakukan segala dan perkara-perkara, ya. Beberapa perkara ini adalah perkara-perkara yang bisa membantumu untuk menunaikan hak istrimu. Fa yajlibu laha sa'adah, yang dengan ini akan menggapai kebahagiaan dan akan hilang darimu segala kepahitan dan kegetiran dalam rumah tangga. Yang pertama, apa itu yang bisa membantu seorang suami untuk menunaikan hak istrinya? An tu'ti zaujatak fursah li musyarakataka fi ba'dul a'malik. Kamu boleh ajak istrimu bersama ketika engkau dalam kesibukanmu. Contoh, dia sering keluar kota.
memang kerjaannya keluar kota, memang itu tugas dari bos. Sesekali boleh diajak istrinya sambil kerja keluar kota. Hak dia tertunaikan, hak istri tertunaikan. Itu kata Syekh. Wahaitu takallufuha bi ba'dil umur walau kana yasira. Ataupun perkara yang lebih kecil daripada itu. Kau ajak istrimu untuk mengerti sebagian pekerjaanmu. Wa isghaliha bima yanfa'uh. Atau menyibukkan istrimu dengan yang bermanfaat. Sehingga dia tidak hanya memikirkan dan menunggumu saja. Yang kedua, antudkiruha bi fadlil sabar. Yang berikutnya, kalau memang kau betul-betul sibuk, keadaanmu seperti itu, maka kau harus memberikan banyak nasihat sabar buat istrimu. Agar dia ngerti kerjaan juga. Agar dia ngerti keadaan. Ini keadaan kita masih seperti ini, kamu sabar. Wahtisab, agar istri pun memahami makna sabar dan dia berharap pahala dari Allah. Khususon idza kanat dza dakwah. Terlebih lagi kalau ternyata si suaminya itu adalah orang-orang yang di atas agama Allah berdakwah atau memperbaiki orang lain. Atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau suaminya itu mencari ilmu agama. Atau sibuk dengan menulis, sibuk dengan membahas masalah. Sibuk untuk memberikan fatwa umpamanya. Wa tadhkuruha bi fadl sabar. Maka dia harus, suami tadi, menyadarkan istrinya agar istrinya sabar. Ihtisab ma qad yahsulu min taksiri fi haqqih. Dia untuk menyadarkan kepada istrinya, kalau ada hakmu wahai istri yang kurang kutunaikan dikarenakan kesibukanku, maka mudah-mudahan Allah membalas kesabaranmu. Sadarkan itu kepada istri. Wa tash'uruha bi anna syarika fil ajr. Ingatkan dia, kalau kau sabar, kau juga dapat pahala sama bagian dari kesabaran. Idza hiya a'anat ala khair, karena dia telah membantu di atas kebaikan. Ini rumah tangga nih. Tadi kita bahas gini. Suami punya waktu. Istri punya hak dari hak waktu suami. Ini kan bicara saklek rumah tangga. Tetapi ternyata di dalam rumah tangga kita terkadang nggak bisa begitu. Ada keadaan suami yang memang betul-betul sibuk. Karena mungkin dia dibutuhkan banyak orang. Karena mungkin dia punya tanggung jawab yang banyak. Lah bagaimana sikapnya? Apakah si istri tetap bilang, enggak, kamu berikan hakku. Kalau tidak, enggak mau aku. Nanti di yaumul qiyamah aku minta. Kalau kayak begini keadaan, terkadang rumah tangga pun bukan jadi baik. Apa kata Syekh? Kau ajari istrimu sabar. Kau ajari istrimu mengerti pekerjaan. Kau berikan dia ketenangan supaya dia mengerti bahwasannya kalau dia sabar dan kau melakukan kebaikan, maka istrimu mendapatkan pahala karena dia telah membantu kesabaran. Inti poinnya apa? Terkadang di rumah tangga harus ada yang mengalah. Jadi nggak mutlak. Ini kan hak saya, Ustaz. Kalau hak saya minta. Kalau nggak diberikan ya saya tetap minta. Nggak bisa. Terkadang rumah tangga kayak begitu. Contoh, tadi waktu salah satunya. Atau contoh yang lain. Contoh yang lain umpamanya hak dalam rumah tangga selain waktu, hak untuk si suami dilayani. Ini hak suami sebenarnya. Tetapi ada waktunya juga di situ suami terkadang bertoleransi ketika ada sedikit kekurangan dari istri yang melayani suami. Untuk apa? Untuk mendidik dan memberikan pelajaran sampai dia betul-betul mengerti tentang kewajiban dia. Kata Syekh di sini intinya, ya, kalau memang kau sibuk, kau tidak bisa meninggalkan tanggung jawabmu yang banyak, kau berhubungan dengan orang yang banyak, maka berikan kepada istri dan keluargamu nasihat kesabaran. Yang berikutnya, isyadatul bizaujah. Kau bahagiakan istrimu. Haitsu tuthni 'alaiha ala sabriha wa tadbiriha. Bagaimana membahagiakannya? Bersyukur terhadap kesabaran dia yang mau menunggumu. Puji dia di atas kesabarannya. Berikan dia
sanjungan-sanjungan, atau bahkan mungkin bisa berikan hadiah karena toleransi dia terhadap kesibukan kita. Berikan itu. Yang berikutnya iktidar. Ilaiha idza kasara taksir fi haqqiha. Minta maaf kepada pasangan ketika banyak kekurangan di dalam menunaikan hak. Nah, ini penting juga. Ka'anna tata'akhkhar fil lail. Contohnya ketika pulang malam. Sampai sering atau dia terakhir pulang malam. Au tashtagil tawilan. Atau terlalu banyak kesibukan. Au ittiraka hal ila bu'ad an manzil katsir. Atau mungkin dalam keadaan darurat kamu harus jauh dari keluargamu. Kata Syekh di sini, boleh kau minta maaf sama istrimu dan tunjukkan terima kasih kepada dia yang telah sabar untuk menerima dan memberikan pengertian terhadap keadaan suami. Idza waqa'ta fi dzalika, kalau itu terjadi pada dirimu, fa inna yuhsin bika an tata'adzar, maka baik bagimu meminta uzur pada istri. Wa ahsan min dzalika an tastahib ma'aka hadiah walau kana yasira. Bahkan minta maaf itu terkadang lebih baik daripada kau berikan hadiah yang sedikit. Jadi kadang-kadang memang kalimat maaf, afwan, maaf ya. Aku sibuk beberapa hari ini, kurang perhatian kepada kalian. Sibuk beberapa hari ini, pulang terakhir malam. Sibuk beberapa hari ini, sampai waktu libur kalian pun aku gak bisa duduk sama kalian. Maaf, mudah-mudahan nanti Allah kasih waktu lain, kita bisa duduk bersama. Kadang-kadang kalimat maaf ini kata Syekh, bisa lebih berharga daripada hanya sekedar hadiah. Wa illa fala aqal min an ta'tiya mubtasimah mutahallilan idza ta'akharta 'anil maji' ila manzil. Yang paling kecilnya, paling tidak ketika kau pulang, ketika kau terlambat atau kau sibuk, betul-betul sibuk, pulanglah ke rumah dengan wajah yang tetap berseri, dengan yang dihiasi dengan senyum. Anta tahammal ba'dul laum wal 'itab idza sadar min zaujah. Padhalika yunaffisu anha wa yazilu ma qad yakunu fi qalbiha. Karena itu semua senyumanmu, sapaanmu, kelembutanmu itu bisa menghilangkan segala sesuatu yang ada di dalam dada istrimu. Maka itu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW kan orang paling sibuk. Rasulullah itu orang paling sibuk. Kesibukan Rasulullah SAW itu dia imam, dia khalifah, dia mufti, dia tempat memberi fatwa, dia panglima perang, dia dai, dia seorang suami dari 9 istri, dia seorang ayah, dia seorang kakek, kesibukannya banyak. Bagaimana Rasulullah SAW kalau pulang ke rumah? Dia sikat giginya sebelum masuk, dia kan pakainya sikat siwak. Dia sikat giginya sebelum masuk, dia siapkan wewangiannya. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau dia masuk, dia buka, dia cium kening istrinya, baru dia masuk. Jadi yang tadinya nunggu suaminya udah lama nih. Udah penuh dengan penantian yang lama. Begitu masuk suaminya dengan senyuman dan masuk suaminya dengan kelembutan, bisa jadi yang selama ini dia pendam itu hilang dengan kelembutan dan kebaikan suami. Yang berikutnya kata Syekh, i'anatuha ala ba'dul a'mal. Kalau kau bisa bantu istrimu dalam sebagian amal, bantu. Ketika suaminya nggak ada, mungkin dia sibuk ngurus anak. Dia sibuk bersihkan rumah, dia sibuk merawat anak. Begitu pulang suami, kau mungkin nggak bisa banyak membantu, tapi paling tidak ketika anakmu nangis, kau bisa gendong sebentar. Ketika anakmu panas badannya, kau bisa bantu istri untuk memberikan obat. Paling tidak kau bisa pegangi sebentar anakmu ketika si istrimu sedang sibuk. Kata Syekh, kalau bisa i'anatuha ala ba'dul a'mal, bantu istrimu di sebagian amal. Khususan idza kana ladai a'malu katsirah. Terlebih lagi kalau dia sudah banyak pekerjaan. It yuhsin bi zauj an yu'inuha ala dzalik. Termasuk kebaikan bagi seorang suami membantu istrinya untuk melakukan itu. Walaqad kana Nabi yakunu fi mihnati ahli. Bukankah dahulu Rasulullah SAW juga membantu dalam rumah tangganya.
Waqala Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Ar'arah, haddatsana Syu'bah, anil Hakam bin Utaibah, an Ibrahim, sa'altu Aisyah. Aku bertanya kepada Aisyah dari Aswad bin Yazid. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Maka Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah kalau di rumah membantu kesibukan rumah tangga. Fa idza sami'al adzan kharaj. Kalau dia dengar azan, dia langsung keluar. Wa tadkiruha bi wad'ika istima'i. Kemudian apalagi supaya bisa ini terjadi atau bisa lebih baik, ingatkan kepada istrimu tentang kedudukanmu, posisimu di dalam kesibukanmu. Jadi tanggung jawabmu, ceritakan. Ya aku memang sibuk karena memang punya tanggung jawab ini. Aku mohon kamu mengerti dan bertoleransi terhadap kesibukan ini. Fa idza kanat dzaka makanah. Kalau dia punya kedudukan yang tinggi, atau dia punya tokoh masyarakat, atau dia seorang ilmuwan, atau dia seorang yang mempunyai tanggung jawab di lingkungannya. Fayahtajuna ila ilmika aujahaka. Sehingga banyak orang yang membutuhkan ilmumu, membutuhkan tenagamu, membutuhkan bantuanmu. Fadzakir zaujataka bizalik. Ingatkan istrimu tentang ini. Wa ash'irha bi fadli khidmatun nas. Tumbuhkan dalam dirinya keutamaan melayani orang. Wa tanfisu kurbatihim. Ingatkan kepada istrimu bahwasannya keutamaan menghilangkan kesulitan orang lain. Wa naf'ihim bi aywaji minal wujuh. Atau memberikan manfaat kepada orang lain. Ala anna yuhsinul mar'ah. Begitu juga baik bagi seorang wanita. Selanjutnya wanita. Antakdir wadu' zawjiha istima'. Begitu juga baik seorang wanita agar dia tahu posisi suaminya di tengah masyarakat. Jadi betul loh, istri punya hak terhadap suami. Tapi dia juga harus ngerti suamimu itu siapa. Kesibukannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Kau harus tahu itu pula. Ketika kau sudah mengambil dia menjadi suamimu, kau tahu apa yang menjadi tanggung jawab dia di masyarakat, berarti konsekuensinya pun kau harus sabar dengan apa yang terjadi. Wa antu'ina ala khair, bahkan si istri harusnya bantu suaminya untuk melakukan kebaikan, jangan malah menghalangi. Fadzalika dalil nabliha, itu menunjukkan kecerdasan si istri, kemuliaan jiwanya dan keagungan dirinya. Rahimallah Adib Al-Mustafa Sadiq Rafi'i id yaqul lakinnal mar'ah haqqul mar'ah hiya tilka allati khuliqat litakuna lirajul maddatul fadilah. Perempuan itu adalah perempuan yang benar. Siapa perempuan yang hebat? Perempuan yang diciptakan untuk menjadikan laki-laki itu utama. Artinya dia perempuan yang membantu supaya si laki-laki menjadi orang hebat. Menjadi orang yang penuh dengan kesabaran dan keimanan. Fatakunu lahu wahyan wa ilhaman wa izzan wa quwwatan wa ziyaratan fi sururi wa nuqsan min alamih. Walakin takunul mar'ah fi hayati a'dham minar rijal illa bimasyi wahid. Wa sifatuha allati taj'aluha rujuluha wa 'adamu minha. Ya. Ini dibahas oleh Syekh tentang bahwasannya tidak boleh seorang laki-laki menelantarkan rumah tangganya dengan alasan kesibukan. Semua punya hak. Tetapi juga di sini Syekh menjelaskan laki-laki harus bisa menimbang manfaat dan mudarat. Istrimu punya hak, tetanggamu punya hak, orang tuamu punya hak, kewajiban kerjaanmu punya hak, timbang sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai ada menzolimi yang lain. Lalu kalau memang ternyata kau penuh dengan tanggung jawab dan kesibukan, maka berikan pengertian kepada istrimu. Berikan kalimat-kalimat yang baik kepada istrimu. Ajari dia supaya dia mengerti tanggung jawab dan kerjaanmu. Kalau ini kau lakukan, insya Allah kata Syekh, engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam rumah tanggamu. Allah alam. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan membahas jeleknya tingkah laku suami terhadap istri. Ini juga termasuk kesalahan-kesalahan berikut. Jadi kesalahan hari ini adalah tidak memperhatikan hak waktu di dalam rumah tangga istri dan anak-anak.
Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ustadz dan seluruh jamaah. Amin. Ustadz, saya perempuan single yang merantau di Jakarta. Tidak ada mahram di Jakarta. Kedua orang tua saya saat ini tinggal di domisili asal kami, yang biasa saya tempuh dengan pesawat. Apakah saya berdosa bila melakukan safar sendirian untuk mengunjungi orang tua di rumah secara rutin menggunakan pesawat? Iya, lebih baik kau cepat menikah sehingga bisa terjaga agamamu, bisa terjaga kehormatanmu. Ketika kau safar pun bisa ditemani suamimu. Kalau sekarang kau jauh dari orang tuamu, kau tinggal sendiri, ya. Ketika kau pergi sendiri ke orang tuamu menaik pesawat, itu sebenarnya menyelisih syariat. Karena Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'a illa ma'ajil mahram. Jangan perempuan itu safar kecuali bersama mahram. Allahu a'lam. Bagaimana cara membina rumah tangga supaya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, misal cara mendidik anak? Iya, ini sudah pernah kita bahas sedikit demi sedikit. Intinya membina rumah tangga itu adalah ketika kita mengenal hak Allah, mengenal hak Rasul, mengenal hak suami dan istri, lalu mengamalkan ilmu kita, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau itu kita miliki, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kebaikan. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang menikah, Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana sikap yang harus dilakukan mantan istri yang agar sang suami dapat memberi waktu untuk anak-anak, padahal mantan istri sudah selalu mengingatkan tapi tidak berubah alasan sibuk? Iya, kalau dia sudah mengingatkan itu sudah cukup. Tidak perlu dia melakukan sesuatu perbuatan yang lain yang akhirnya menyebabkan pertikaian. Atau tidak perlu bagi dia membuat perbuatan-perbuatan yang lain yang akhirnya nanti malah menyebabkan anak-anaknya tidak menghargai ayahnya. Kalau kau sudah mengingatkan anakmu punya hak untuk dijenguk, untuk dijaga, untuk dididik, lalu dia tidak menunaikannya, maka itu tanggung jawab kembali kepada dia. Dan kewajibanmu telah gugur karena engkau punya kewajiban cuma mengingatkan, bukan memaksa. Bagaimana cara? Lalu pertanyaannya terhadap anak-anak bagaimana Ustadz? Anakmu yang kau didik untuk dia menghubungi ayahnya. Untuk dia tetap sayang kepada ayahnya. Bagaimana hukum anak apabila nanti tidak peduli dengan ayahnya karena merasa waktu kecil ayah tidak peduli dengannya? Iya, jangan. Ibu harus mendidik. Ibu tahu umpamanya kekurangan ayah dalam waktu. Ibu harus menumbuhkan di dalam hati anak peduli kepada ayahnya. Ibu harus memberikan pengertian kepada anak. Sabar, ayahmu sibuk. Sabar, ayahmu itu mencari uang untuk kebutuhanmu, untuk sekolah kamu, untuk kesehatanmu. Sehingga anak mengerti. Ya, apalagi akhlak ayah yang buruk membuat sang anak tidak bisa berbakti kepada ayah ketika dewasa. Perhatikan. Ini Allah alam banyak terjadi jika seorang istri sudah bercerai dengan suami, si istri tidak mengajarkan kepada anak-anaknya bakti kepada mantan suaminya. Itu kesalahan. Kau punya masalah dengan suamimu, kau benci dengan mantan suamimu. Silahkan itu kebencian pribadimu, tapi jangan kau tanamkan kebencian itu kepada anak-anak sehingga kau membiarkan dia durhaka kepada ayahnya. Kau tetap harus ajarkan kepada dia berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, menghargai orang tua, menghormati orang tua. Adapun masalah pribadimu dengan mantan suamimu itu masalah kalian. Jangan dicampur adukkan kepada anak-anak yang akhir anak-anak membuat kelompok. Aku timnya ibu, kau timnya bapak. Ini apa? Ini tidak baik. Ini bukan sebuah akhlak yang benar bagi seorang wanita seperti itu. Kalau dikatakan tadi ayahnya jahat, ayahnya tidak berakhlak, bukan berarti itu menjadi halal seorang istri untuk mengajarkan kepada anaknya tidak berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu bukan balas budi. Allah tidak pernah mengkaitkan berbakti kepada orang tua jika orang tuamu baik. Dan Allah tidak pernah membenarkan boleh membantah orang tua kalau orang tua jahat. Bahkan Allah mengatakan di Quran ketika orang tuamu itu memerintahkan kesyirikan, kata Allah, fala tuti'huma. Jangan kau taati kesyirikannya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli orang tuamu itu dengan baik. Padahal ini syirik. Orang yang syirik. Ya, jadi
Istri tetap harus mengajarkan kepada anak agar bakti kepada mantan suami. Atau kepada orang tua anak-anak tersebut. Ustadz, anak ingin menikah. Hati anak sangat bergejolak seperti berapi, anak takut berzina. Ini biasanya pemuda ya. Ini pemuda biasanya begini. Tenaga masih kuat, sehat badan, pengen menikah bergejolak. Jangan sampai anak berzina. Betul. Berarti ini bisa jadi sudah wajib bagimu menikah. Kalau kau takut sampai berzina, berarti bisa jadi wajib bagimu menikah. Metode apa ini? Ana waktu menyegerakan menikah. Untuk menyegerakan menikah. Anda nggak paham pertanyaan. Intinya, kalau keadaanmu seperti itu, sudah. Kau lamar saja wanita. Jangan pikir masalah rizki. Nanti dari mana uang Ustadz? Kau sudah dicatat rizkinya, perempuan sudah dicatat rizkinya. Sambil kau tetap berpuasa. Karena Rasul mengatakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu menikah, menikahlah. Yang tidak mampu, kata Rasulullah SAW, alaihi bisawm. Kadang-kadang ada juga orang yang sudah puasa tapi tetap terus mau nikah. Karena kekuatan mau nikahnya lebih kuat daripada puasanya. Maka yang seperti ini tawakal sama Allah. Tawakal saja. Siapa wanita yang kau suka, kau datang, kau ucapkan. Diterima alhamdulillah, ditolak nggak masalah, cari yang lain. Jangan takut sama yang belum terjadi. Apa yang belum terjadi? Nanti kalau ditolak gimana Ustaz? Udah terjadi belum? Belum. Lah udah takut duluan. Nanti kalau nggak bisa makan gimana Ustaz? Udah terjadi belum? Belum. Kamu pernah selama ini nggak pernah makan? Nggak pernah sih Ustaz, saya makan terus. Ya sudah, bismillah. Bahkan menikah, apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Nikahi itu perempuan-perempuan kata Allah. Kalau kalian fakir, Allah yang akan mengayakan kalian. Masa jaminan Allah nggak percaya juga? Allah yang akan mengkayakan kalian. Betapa banyak orang dulu ketika dia bujang, cuma tinggal di kos-kosan, makanannya kalau pagi Indomie, kalau malam ceplok telur. Ketika dia bujang, begitu dia ada nikah, Masya Allah, punya rumah, punya mobil, punya motor, makanannya enak. Dari mana? Gak tahu Ustaz. Waktu bujang saya makannya cuma Indomie. Siapa yang kasih rizki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan takut dengan bayang-bayang. Menikah. Kalau sudah seperti itu keadaannya, menikah. Bagaimana dengan suami yang tidak adil membagi waktu untuk istri kedua? Dia miring dia yaumul qiyamah. Allah yang akan menghakimi dia di yaumul qiyamah. Tapi bukan berarti istri berhak menjadi hakim terhadap suami. Yang menghakimi dia nanti siapa? Allah. Jangan istri tiba-tiba jadi hakim. Kamu tuh dilaknat. Kamu tuh miring. Kamu tuh bukan hakim. Gak boleh. Tetapi saya nggak terzalimi Ustadz. Pilihanmu dua. Kalau kau tetap sama dia, kau tetap baik. Kalau kau tidak kuat, tidak baik, kau minta mundur. Gak ada pilihan. Saya mau sama dia, tapi dia harus saya marahi. Gak ada pilihan itu. Gak ada pilihan itu. Pilihannya cuma dua. Mau bareng sama dia, berarti harus baik. Kalau gak baik, gak sabar saya saat gak bisa. Berarti kau harus mundur. Kau mundur tidak dosa. Tapi kau tetap bersama dia, lalu kau hakimi dia, kau zolimi dia, kau dosa. Lebih banyak waktu untuk istri pertama. Lebih sering mengajak jalan-jalan istri pertama. Dan bagaimana sikap istri kedua? Karena istri kedua malas ribut. Dia mencoba bersabar dan berharap berikan pengganti kebaikan dalam bentuk yang lebih baik. Boleh kau sebutkan kepada suamimu. Tetapi ingat, semua yang dirasakan oleh istri belum berarti itu pasti terjadi. Paham maksudnya? Gak paham Pak? Harus paham Pak. Gak semua yang diceritakan istri itu terjadi. Dia menceritakan perasaan bukan kejadian.
Betapa banyak perempuan-perempuan datang sama saya bercerita tentang perasaannya. Begitu ketemu suaminya, itu cuma perasaan dia, bukan kejadian. Kalau kita dengar apa yang dia ceritakan, seolah-olah sudah, bumi ini udah hancur lebur. Dah. Ternyata itu perasaan dia. Seperti ini juga, saya nggak tahu. Mungkin dia merasa suaminya jalan-jalan yang pertama, dia enggak. Ini kenyataan atau perasaan? Allahu a'lam. Kalau itu perasaan, maka dia harus mengutarakan perasaan. Enggak apa-apa diutarakan. Aku merasa cemburu. Aku merasa kamu lebih sering sama dia. Jangan dipendem. Dipendem lama-lama nanti meledak baru marah, betul-betul marah. Tidak, dibicarakan. Kalau si suaminya baik, pasti si suaminya kasih solusi. Ya udah yuk kamu jalan-jalan sama saya kapan. Kalau ternyata itu cuma perasaan, si suami nggak merasa begitu, akan diklarifikasi. Itu perasaan kamu. Saya di waktu di kamu berapa hari, di dia berapa hari, sama. Jadi kadang-kadang perempuan berbicara, bercerita tentang perasaan, tapi bukan bercerita tentang kenyataan. Dan itu banyak. Seperti kalau memang ternyata betul suaminya nggak adil, tadi sudah kita katakan, cuma dua pilihan. Kau sebutkan kepada suamimu, aku nggak mau, aku tetap mau adil. Kalau kata suami, aku mampunya begini. Kamu cuma sehari, dia 2 hari. Kau punya hak untuk memilih hidup. Mau mundur, halal bagimu. Kalau kau tetap maju dan setuju dengan apa yang dikatakan suami, kau harus konsekuensi dengan apa yang kau telah setujui itu. Kalau tidak, sebagaimana Saudah. Saudah itu istri Rasulullah SAW yang dinikahi pertama kali oleh Rasulullah setelah Rasulullah bercerai dengan Khadijah. Jadi bukan Aisyah yang pertama kali dinikahi setelah cerai dengan Khadijah. Saudah. Setelah menikah dengan Saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Maka Saudah ini perempuan yang memang usianya lebih tua daripada istri-istri yang lain. Saudah tahu Rasulullah SAW itu keinginan Saudah tidak seperti keinginan istri-istri yang lain. Maka Saudah menginfakkan hari. Ya Rasulullah, hariku kukasih buat Aisyah. Artinya apa? Dia mengalah dari dirinya, tapi yang penting dia tetap bersama Rasulullah SAW. Ya. Karena ketika itu mungkin saja kalau dia tetap minta waktu yang sama, Rasulullah nggak punya waktu yang sama, akhirnya Saudah diberi pilihan. Apakah boleh berziarah ke makam wali Allah? Apakah ada hadis dalam Al-Quran? Berziarah ke makam wali Allah. Ini wali Allah itu siapa? Berziarahnya ngapain? Ini semua berkaitan. Kalau berziarahnya hanya untuk ingat kematian, nggak perlu ke wali Allah. Dekat kuburan rumah kita, kuburan orang tua kita juga bisa mengingatkan kematian. Apalagi sampai berjalan jauh hanya untuk ziarah kubur, itu salah. Itu tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau hukum berziarah itu boleh, tetapi kalau tujuannya yang salah, tujuannya cari barokah, tujuannya di samping kuburan dia berdoa kepada Allah agar doanya mustajab, ini enggak benar. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziarah kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, fazuruha, sekarang ziarahi kubur. Yang menjadi poin pembahasan, mengapa di awal Islam dilarang ziarah kubur? Karena di awal Islam orang masih lemah dalam akidah, khawatir kuburan dijadikan di pengkultusan. Maka kalau orang mau pergi ke kuburan wali, tapi akhirnya kuburan wali itu dikultuskan, kembali kepada hukum asal. Kuntu nahaitukum an ziarah kubur. Aku larang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Lalu Rasulullah katakan ziarahilah kalau mau ziarahi. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena menziarahi kubur mengingatkan kematian. Kalau ingin ziarah kubur tujuannya pertama mengingat kematian. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga mendoakan kebaikan untuk yang dikubur maka boleh. Dengan catatan tanpa harus safar. Karena Rasul mengatakan la tasuddu rihal, jangan kau bersafar jauh untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Masjid Nabi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Orang berziarah jauh untuk ke kuburan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ustadz izin bertanya. Suami merasa sudah mencukupi kebutuhan sandang pangan untuk istri dan anak-anak. Tapi tidak pernah jujur secara finansial. Pertanyaan saya, ini satu paragraf ini dulu nih, dipahami.
apakah wajib bagi suami memberitahu finansialnya kepada istri? Hah? Gak wajib, gak wajib. Istri boleh minta, istri punya hak minta dan harus ditunaikan. Tapi gak wajib bagi suami memberitahu berapa uang. Tidak perlu, tidak wajib. Jadi kalau ada istri gak tahu saya uang suami saya Ustaz, tapi kalau saya mau beli mobil dikasih, saya mau jalan-jalan dikasih, saya mau beli pakaian dikasih, saya mau beli tas dikasih. Ya udah kamu gak perlu tahu uang dia, yang penting kamu dapat, udah. Tapi ini masalahnya lain. Ini kalau jadi poin ini, Allah alam yang saya pahami, suami tidak wajib memberitahu berapa kepada istri keuangan dia, gak wajib. Ya, tapi wajib bagi suami memenuhi kebutuhan dasar istri berupa pangan, pakaian, kesehatan, agama, makan, ini semua harus dipenuhi. Wajib bagi suami memenuhi. Belakangan ketahuan sering berbuat maksiat, berzina, perempuan nakal. Dan kumpul dengan teman-teman sudah kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan, tapi ternyata masih mengulangi. Dia minta kesempatan sekali lagi. Sebagai istri, apakah yang harus dilakukan? Pertimbangan apa saja yang harus lanjut rumah tangga? Jadi begini, Allah berfirman, azani, laki-laki berzina tidak akan menikah kecuali dengan perempuan penzina. Tetapi di sini masalahnya suami bilang mau tobat. Kasih saya satu kesempatan lagi. Alangkah baiknya kau berikan dia kesempatan untuk bertobat. Tetapi jangan sampai kau pun tertipu. Taubatnya tobat sambel, lagi pedes dia taubat. Udah hilang pedesnya dilakukan lagi. Itu tertipu namanya. Lalu bagaimana? Kau lihat orang taubat itu berarti berubah. Berubah pola hidupnya, berubah mungkin ibadahnya, berubah akhlaknya. Kalau perubahan itu semua ada, terima dia. Mudah-mudahan dia menjadi orang lebih baik. Tapi kalau nggak ada perubahan, kau punya hak untuk mengundurkan diri. Dan kau punya hak untuk menjaga rahimmu, anak-anakmu dari laki-laki yang kotor. Itu hakmu. Jadi kalau ditanya di sini, pertimbangannya apa Ustadz? Kau yang tahu sendiri, ini suamimu, setiap hari kau lihat, kau tahu nggak dia benar berubah atau tidak? Atau cuman buaya darat, dia bilang berubah ternyata nggak berubah. Kalau dia betul-betul berubah, terima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf. Kenapa kita menjadi pendendam? Lupakan yang telah berlalu. Mungkin itu ketergelinciran dia karena kekurangan pahaman tentang masalah agama. Maka kalau dia berubah, terima. Allah alam. Ini seorang anak perempuan bertanya tentang orang tuanya yang tidak menafkahi dan menceritakan bagaimana orang tuanya. Saya nasihatkan kamu tetap bakti sama orang tuamu, tetap berbuat baik sama orang tuamu. Kau jangan menjadi hakim terhadap dosa-dosa mereka. Bukan berarti mereka ketika berbuat salah itu menjadi halal bagimu untuk durhaka kepada mereka. Tidak. Mereka tidak adil. Seumpamanya ada orang tua yang tidak adil atau orang tua yang tidak baik. Itu bukan dalil pembenaran kau untuk membangkang kepada dia. Kewajibanmu tetap berbakti pada orang tuamu. Adapun kesalahan dia nanti Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim, bukan dirimu. Jika suami sudah tidak ada perhatian lagi dan tidak ada ngobrol, tidak bisa diajak curhat, sikap kita sebagai istri bagaimana? Ini pertanyaan sebenarnya, ini pertanyaannya. Jika suami sudah tidak ada perhatian lagi, tidak ada ngobrol, sikap kita sebagai istri bagaimana? Ini tingkah laku laki-laki seperti ini sebab atau akibat? Bisa jadi itu akibat. Akibat kenapa? Ternyata istrinya kalau diajak ngobrol ujung-ujungnya debat. Males ngobrol suami. Atau itu memang ternyata perubahan dia. Ternyata dia berkenal dengan orang lain sehingga berubah akhlak. Ini tentu jawabannya berbeda. Tetapi ada satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kalau kau istri yang pintar, kau pasti bisa mengambil hatinya. Kenapa? Karena dia pernah memilih engkau menjadi istri. Berarti sebenarnya ada poin kau itu dicintainya. Sekarang seolah-olah agak berubah. Bukankah untuk mengembalikan harusnya kau lebih bisa? Maka sikapmu bagaimana? Allah alam yang saya lihat seperti itu sikapnya adalah kau ambil perhatian suamimu supaya dia lebih baik pada dirimu.
Karena kita nggak tahu itu sebab atau akibat. Artinya sebab atau akibat bisa jadi suaminya begitu. Contoh tadi, ada yang bilang, Ustadz suami saya jarang pulang. Kalau pulang cuma ganti baju pergi lagi. Kan Ustadz bilang harus di rumah. Iya. Ternyata ketika kita cross check lagi, apa yang terjadi? Kalau di rumah, suaminya dimarahin, suaminya direndahkan, suaminya dimaki. Bagaimana dia mau di rumah? Daripada dia berantem depan anak-anak, lebih baik dia nongkrong sama teman-temannya. Sekarang dia nongkrong sama teman-teman yang gak pulang ke rumah, sebab atau akibat? Akibat. Berarti yang diperbaiki suaminya dulu atau rumahnya dulu? Rumahnya dulu, bukan suaminya dulu. Kita paksa suaminya, kamu harus di rumah, kamu laki-laki di rumah. Iya di rumah tapi dia terus dimaki. Di rumah tapi dia terus dimarahi depan anak-anaknya. Apa mau dia di rumah seperti itu keadaan? Kan gak mungkin. Ustadz Afwan mau tanya, apakah benar jika istri menikah lagi, istri tidak akan bertemu dengan suami yang pertama di akhirat? Iya. Maka itu Ummu Salamah ketika ingin meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah bilang aku gak mau nikah lagi. Aku ingin bersamamu. Kata Abu Salamah kau harus menikah. Bahkan Abu Salamah berdoa, ya Allah nikahkan dia dengan laki-laki lebih baik dariku. Karena Abu Salamah berpikir kalau nggak nikah nih, dia punya anak 4, yatim kecil-kecil, siapa yang mau nanganin? Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Ya, apakah pahala dia selama ini mengurus suami hilang? Tidak, pahala dia tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, maaf saya mau bertanya, bagaimana apa saja batasan suami membangun relasi dengan lawan jenis? Terima kasih. Iya, dia berbicara sebutuhnya, sesuai dengan kebutuhan. Beradab dan beretika sesuai dengan Islam. Berdagang, contoh kita lebih singkat lagi. Laki-laki dengan perempuan jual beli itu boleh. Boleh jual beli laki-laki perempuan. Tapi hanya sekedar berbicara jual beli. Kalau lebih daripada itu, maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.